mau bertaruh itu nggak usah jauh-jauh masalah sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah, cukup dengan tes DNA. Oke? Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khotimah atau kebalikannya su'ul khotimah. Kalau ada ancaman bahwa apabila tidak percaya terhadap Ba'alwi sebagai durah Rasul dan wali-wali Ba'alwi itu adalah durah Rasul, maka matinya akan su'ul khotimah. Kalau begitu, organisasi yang paling banyak meninggalnya itu dalam kondisi su'ul khotimah ya tentunya Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Dan yang masuk surga itu hanya, atau yang husnul khotimah itu hanya dari kalangan Ba'alwi saja dan para mukibinnya, para mukibin, para budak-budaknya. Maksa banget sih. Ya, maksa banget sih diakui sebagai budak Rasul. Habib Jamal Bagil. Sama ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Habib Jamal Bagil ini memaksa banget bahwa kita kaum muslimin itu harus mempercayai Habib-Habib Ba'alwi atau wali-wali Ba'alwi itu nasabnya tersambung pada Rasulullah. Dia pun mengatakan bahwa dulu pada zamannya Habib Abdullah Sagaf, Habib Sagaf, ini ada ribuan, puluhan ribu waliullah, dan mereka itu dominan sebagai durah Rasul. Nasabnya tersambung. Jadi apabila kita menafikan mereka itu bukan sebagai durah Rasul, ya kita diancam oleh dia. Itu dengan ancaman meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah. Ya, kalau begitu bagi yang tidak percaya itu bahaya dong. Ini namanya diskriminasi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya, kejawen barangkali begitu, itu kalau tidak percaya gimana dalam kondisi su'ul khotimah? Maksa banget nih, maksa banget. Bahwa jangan begitu, nggak boleh begitu. Yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan para Habib Ba'alwi. Kalau Habib Ba'alwi sih sudah ya, auto punya kunci surga ya. Iya, auto punya kunci surga. Kan selama ini klaim bahwa datuk aneh nih, kakek aneh itu yang menjamin kita ini tanpa harus berbuat baik, tanpa harus sholat. Cukup dengan mengklaim saja itu auto masuk surga. Dan ini para muhibbinya, para budak-budaknya, apabila dengan ikhlas menjilat kaki kami, maka itu akan mendapatkan syafaat Rasul dan tentunya auto masuk surga. Kasihan Muhammadiyah, kasihan Al-Irsyad dan lain-lain yang sama sekali itu tidak percaya dengan para habaib, para keturunan Ba'alwi. Bahkan pernah ada cerita kan bahwa Gus Dur dulu itu adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan nasab Ba'alwi yang menyambung kepada Rasulullah. Tidak percaya. Tetapi Gus Dur pada saat itu lebih mengedepankan akhlak, melihat siapapun, baik itu Ba'alwi atau bukan, tapi ketika dia itu alim, ketika dia itu hanya bagus, dia pasti akan sinergi dengan Gus Dur, akan dirangkul. Tapi apabila bawir ngeklaim sana sini, maksa, apalagi maksa supaya diri mereka itu dianggap sebagai durah Rasul, ya pasti akan dilawan oleh Gus Dur. Iya kan? Iya, artinya di sini ancaman dari Habib Ba'alwi ini ya patah. Itu. Tetapi kalau kita melihat muslim di Indonesia, apakah semuanya dipercaya bahwa Habib Ba'alwi itu adalah durah Rasul? Kalau ancamannya begitu, ya non budak ini pasti akan masuk neraka, akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kan kasihan. Gampang banget kan kalau untuk
masalah ancaman begitu maksa supaya diri mereka itu dianggap sebagai budak Rasul. Coba kalau kita lihat kelakuan Bahar, sama sekali tidak mencerminkan budak Rasul, sama sekali. Bahkan para habib yang lain yang selalu jualan nasab, sama sekali tidak menunjukkan akhlak Rasulullah, dan sama sekali tidak pantas untuk disebut sebagai keturunan Rasulullah. Iya, mana ada budak Rasul yang berbuat maksiat, jadi teroris, ya kan, PKI, suka yang gaul, mabok, bahkan ada yang jadi pendeta. Mana ada budak Rasul yang jadi pendeta, ya, laku namanya. Kalau mau maksa bahwa keturunan Balawi budak Rasul dan kita wajib mempercayai wali-wali keturunan Balawi sebagai budak Rasul, sekadang itu Muhammadiyah didoktrin, dipaksa, diancam. Sekalian Aisyah tuh yang sama-sama dari Yaman diancam supaya mereka itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan biarkanlah mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Ayo paksa mereka, paksa Muhammadiyah, paksa Al-Irsyad. Kok maksanya cuma orang NU? Kalau para budak-budaknya oke, sudah fix ya, sudah clear ya, karena mereka pasti akan dengan ikhlas menjilat kaki para keturunan Balawi ini, dan mereka auto dikasih stempel surga kan gitu. Habib Jamal, jangan bertaruh seperti itulah, kasihan ya, kasihan siapa ya, kasihan kelompok kalian ya. Jadi kalau mau begitu ya, mau bertaruh itu nggak usah jauh-jauh masalah sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah, cukup dengan tes DNA. Oke? Oke, mari kita cek negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.